Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Ini adalah catatan minggu lalu yang sudah kita pelajari. Di transformasi geometri itu ada 4, ada translasi, dilatasi, rotasi, dan refleksi. Inti dari transformasi itu apa sih? Transformasi itu adalah perubahan. Jadi, kalau kalian menemukan transformasi, itu artinya dia adanya perubahan secara geometri. Karena dia secara geometri yang kita bahas, berarti nanti ada yang kita bahas itu dalam bentuk titik, ada yang kita bahas dalam bentuk garis. Nah, untuk 4 jenis transformasi geometri, yang pertama ada translasi, yang kedua dilatasi, ketiga rotasi, dan kemudian keempat refleksi. Translasi ini adalah pergeseran. Dilatasi itu adalah skala atau perbesar menjadi membesar, atau skala besar atau skala mengecil, skala yang mengecil. Gitu. Rotasi itu perputaran. Refleksi itu adalah pencerminan. Kemarin di kelas kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang translasi. Dicontohkan kemarin itu ada beberapa orang anak yang bermain di lapangan. Kemudian mereka itu membentuk kelompok dengan 2 orang anggota. Nah, si 2 orang ini, satunya ditutup matanya untuk mengambil bola yang sudah ditentukan tempatnya. Satu orang yang tidak ditutup matanya itu memberikan arahan. Nah, arahannya seperti ini. Ada 4 langkah ke kanan, maju 3 langkah, ini arahan yang pertama, kemudian ini arahan yang kedua. Kemarin kita sudah coba buat dalam Kartesius ya. Misalkan 0,0 adalah titik awal dari si Lia yang matanya ditutup. Kemudian Tini temannya itu memberi arahan 4 ke kanan, 4 langkah ke kanan, dan maju 3 langkah. Nah, di sini yang warna hijau, dia loncat ke kanannya 4, kemudian ke depannya 3. Ternyata dia berubah, yang awalnya titiknya 0,0 menjadi titiknya 4,3. Kemudian, perintah yang kedua itu adalah maju ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. Ke kiri 1 langkah dan majunya 2 langkah, berarti dia dari titik yang warna hijau, ini ke kiri 1 langkah, ke depannya 2 langkah. Nah, setelah kita hitung, ini ada di titik 3,5. Kemudian kita coba lihat yang warna pink ini. Jadi ketika awalnya itu kan dia ada di posisi 0,0, berubah menjadi titik di 4,3. Kemudian selanjutnya dia berubah menjadi titik 3,5. Nah, perubahan itu setelah kita amati, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ternyata yang ditambah dan yang dikurang ini yang berpengaruh adalah ketika dia pergerakannya ke kanan atau ke kiri, dia itu akan mempengaruhi positif negatifnya. Kalau ke kanan 4 berarti dia positif, kalau ke kiri 1 berarti dia negatif. Akhirnya kita simpulkan bahwa pasangan titik yang menjadi perintah atau yang menjadi translasinya itu ketika pergerakannya ke kanan maka dia positif, pergerakannya ke kiri maka dia negatif. Jadi ini untuk pasangan X dan Y kan ya. X itu menunjukkan kiri kanan, Y itu untuk menunjukkan depan belakang atau atas bawah. Begitu. Jadi kita punya simpulan. Matriks translasi atau pergeseran itu ketika si A, penulisannya begini. Ketika ada titik A X, Y, dia ditranslasikan oleh sebuah matriks matriks TA, B, dia akan berubah menjadi A aksen, Y aksen. Gitu. Jadi ini bentuk umum dari si matriks translasinya. Nah, cara merubah si A jadi A aksennya itu gimana? Kita lihat di sini. AX, Y ini disebut dengan titik awal atau disebut juga dengan prapeta. Yang ini, yang A aksen, itu disebut dengan titik bayangan
atau titik petanya. Nah, si titik peta ini bisa diperoleh dari titik awal ditambah dengan matriks translasinya. Ini kan matriks translasi yang sudah diketahui ya. Kalau diibaratkan di yang tadi soal itu perintah loncat berapa ke kanan, berapa ke kiri, atau berapa ke depan ke belakang, itu adalah matriks translasi kita ibaratkannya. Gitu. Jadi x aksen y aksen itu akan kita peroleh dari x, y ditambah a, b. Ini karena penulisannya seperti ini, kalian bisa menggunakan aturan matriks untuk penjumlahan matriks. Jadi tinggal dijumlahkan yang seletaknya saja, berarti x ditambah a, nanti y ditambah dengan b. Kita lihat di sini contohnya. Titik A digeser sejauh T 1,2, tentukan bayangannya. Nah, ini kita sudah peroleh titik A-nya dan kita sudah tahu matriks translasinya. Digeser sejauh T sama dengan ini. Berarti ini adalah matriks translasi. Matriks translasinya. Tinggal dijumlahkan saja, masukin ke rumus yang ini. X aksen Y aksen 2,3 itu dari si titik awal ya. Ini adalah titik awal. Berarti kalau kita mau mencari bayangan, kita itu akan mencari A aksen. X aksen, Y aksen. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan X, Y ini berapa, A, B ini berapa, ini A, B-nya. Ini A, ini B. Ini X, ini Y, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Kita peroleh X aksen Y aksen itu sama dengan 3 dan 5. Atau mau dituliskan dalam bentuk yang seperti ini boleh. Bedanya kalau yang ini ke bawah tanpa pakai koma, kalau yang ini pakai koma. Begitu, oke? Kita coba lihat contoh selanjutnya. Titik B ditranslasi sejauh ini, berarti ini adalah matriks translasinya. Ini adalah T, A, B-nya. Tentukan petanya, jadi bahasanya bisa peta, bisa bayangan. Atau bisa juga langsung dengan A aksen seperti ini. 3,5 ini berarti si X, Y. Ditranslasi sejauh ini. Tentukan petanya, berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya X aksen Y aksen sama dengan titik ditambah 2, 4-nya. Kemudian atasnya berarti ini 3 tambah 3, 3 tambah 2, dan min 5 tambah min 4. Begitu. Oke. Selanjutnya, kita lihat untuk nomor 4. Karena tadi di awal Ibu sampaikan bahwa pergeseran atau seluruh transformasi geometri itu tidak hanya berlaku untuk titik saja, tapi juga berlaku untuk garis. Nah, dari itu kita sekarang coba lihat ketika yang digeser itu adalah sebuah garis. Misalkan pertanyaannya begini. Bayangan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 4 oleh translasi T 4 negatif 5 adalah. Kita coba kerjakan soal yang seperti ini. Ini yang ditanyakannya adalah bayangan. Berarti karena bayangan garis, yang ditanyakannya adalah Y aksen dan X aksennya begitu. Jadi dalam bentuk seperti ini nantinya, tapi dinyatakannya dalam bentuk Y aksen, X aksen begitu. Ini berarti si matriks translasinya. Matriks translasinya yang ini, si T-nya. Nah, dari sini kita peroleh yang pertama, cara pengerjaannya kita tuliskan di sini, jawab. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, khusus untuk bayangan yang garis ya, kalian harus menuliskan seperti ini. Misal titik X, Y ada pada garis Y sama dengan negatif 2X plus 4. Baru setelah ini kita tuliskan tahap berikutnya seperti yang ada di contoh yang titik tadi. Ini X aksen, Y aksen. Ini akan sama dengan
ini X, Y-nya tetap dibiarkan karena kita nggak tahu titiknya berapa. Ditambah Y-nya itu T-nya itu adalah 4, -5. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan. Si X yang kita jumlahkan, ini X aksen, Y aksen tetap. Yang ini kita jumlahkan, X dengan 4, Y dengan -5. Jadi ini adalah X plus 4, ini adalah Y min 5. Dari sini kita peroleh bahwa X aksen sama dengan X plus 4. Kemudian untuk Y aksen sama dengan Y min 5. Kita ubah bentuknya. Ini kan X aksen sama dengan X plus 4. Kalau ibu ingin mengubah bentuknya X sama dengan, berarti si min 4-nya, si 4 ini kita pindah ruas. Jadi dia negatif X aksen min 4. Begitu. Yang ini pindah ruas ke sebelah sini. Gitu ya. Jadi dia bentuknya X aksen min 4. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat si Y-nya. Y aksen sama dengan Y min 5. Kalau ibu ingin bentuknya Y sama dengan, berarti dia Y aksen plus 5. Begitu. Nah, setelah ini, kita kan punya dua titik ini. X dan Y-nya kita sudah tahu. Kemudian, pengerjaan selanjutnya, kita substitusi di sini. Substitusi ke Y sama dengan negatif 2X plus 4. Substitusi ke soal yang awal. Kita punya Y sama dengan negatif 2X plus 4. X-nya ganti sama ini, Y-nya ganti sama ini. Berarti kita peroleh Y-nya adalah Y aksen plus 5 sama dengan negatif 2 dikali X aksen min 4 ditambah 4. Y aksen plus 5Y ini tetap sama dengan negatif 2 X aksen dikali ke sini jadinya positif 8 plus 4. Kita hitung Y aksen ditambah 5 sama dengan negatif 2 X aksen plus 12. Y aksen sama dengan, ya ini kita pindahkan. Berarti kita peroleh negatif 2X aksen ditambah 12 min 5. Atau sama dengan Y aksen sama dengan negatif 2X aksen plus 7. Gitu. Jadi ini adalah yang kita cari. Sampai sini sudah selesai. Jadi karena tadi pertanyaannya adalah bayangan garis, kita mencari bentuk yang sama seperti yang di soal seperti ini. Tadi kan soalnya ini. Ini kan soalnya. Kita mencari bentuk yang seperti ini sama hanya saja dalam bentuk X aksen Y aksennya. Langkahnya pertama kalian tuliskan dulu. Harus ditulis misal X, Y ada pada garis. Setelah itu kalian masukkan ke rumus yang ini. Dengan 4 dan negatif 5 itu adalah matriks translasi yang ada di soalnya. Selanjutnya kalian jumlahkan, kemudian tulis dalam bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Setelah kalian peroleh X sama dengan dan Y sama dengan, kalian substitusikan ke soalnya. Jadi di soal ini berapa persamaannya, kemudian kalian substitusikan ke sana. Setelah dapat, kalian sederhanakan sampai membentuk Y sama dengan lagi. Gitu. Dan itu sudah selesai pekerjaan. Oke, sekian untuk video translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.